Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita dalam satu hari ini, kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam perjalanan hidup kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini adalah yang tertulis pada Surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita agar berhati-hati menggunakan lidah. Adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah untuk menundukkan satu bagian dari tubuh kita. Walaupun sangat kecil, tapi sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap seluruh keberadaan hidup kita. Bila kita tidak menundukkannya di bawah kendali pimpinan Roh Kudus. Dan ayat ini menyatakan bahwa ibadah kita akan menjadi sia-sia jika kita tidak bisa mengekang lidah ataupun ucapan-ucapan kita. Setiap perkataan-perkataan yang kita ungkapkan itu akan mengungkapkan sifat yang sesungguhnya. Sifat yang sesungguhnya artinya yang diucapkan mulut meluap dari hati. Yang diucapkan mulut meluap dari hati. Itu sangat nyata kita baca sebagai ayat pembimbing dalam Injil Matius pasal 12 ayat 34b. Yang diucapkan mulut meluap dari hati. Dan oleh karena itulah firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini supaya kita sebagai umat Tuhan yang sangat Dia kasihi, kita begitu berharga di hadapannya, kita juga harus mencerminkan karakter Yesus Kristus. Dengan mencerminkan karakter Yesus Kristus, berarti kita juga harus menjaga setiap perkataan yang kita ucapkan, supaya tidak menjadi ucapan yang sia-sia, yang membuat kita tidak mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu pertolongan Tuhan untuk kita menjaga hati kita supaya tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dan bagi Tuhan ibadah menjadi sia-sia ketika kita tidak bisa mengekang lidah. Saat kita mengeluarkan kata-kata hujatan yang sangat kasar, sehingga kita tidak lagi mencerminkan karakter Kristus. Oleh karena itu, kita harus menjaga setiap perkataan yang kita ungkapkan, supaya kita selalu mengucapkan setiap perkataan-perkataan yang membangun, bukan mengucapkan kata-kata yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan itulah yang kita pahami dari nats untuk kita pada pagi hari ini. Kalaupun merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah
untuk menundukkan satu bagian dari tubuh kita, walaupun sangat kecil, tapi sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap seluruh keberadaan hidup kita. Semuanya itu dapat kita tundukkan, kita lakukan melalui pekerjaan yang Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Lidah dan perkataan kita, lidah perkataan yang kita ucapkan sangat menentukan apakah kita hidup dalam kemenangan atau kekalahan, berkat ataupun kutuk. Dan oleh karena itulah kita harus berhati-hati menggunakan lidah. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Seperti yang tertulis pada kitab Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini supaya kita jangan sembrono menggunakan lidah kita, karena dampaknya akan kembali kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita waspada, berkata-kata, dan tetap menjaga setiap perkataan kita agar tidak membuat ibadah kita menjadi sia-sia, tetapi menjadi ibadah yang sejati, yang berbuah di hadapan Tuhan. Tuhan memberi kita kekuatan untuk melakukan apa yang Dia firmankan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah memberikan kami bimbingan atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini melalui renungan harian hari ini. Bapa di surga, terima kasih atas perintah-Mu yang mengajarkan kepada kami sebagai umat ciptaan-Mu ya Tuhan. Engkau menciptakan kami segambar dengan Engkau, supaya kami hidup sama seperti yang Engkau inginkan, meneladani karakter Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, mampukan kami melakukan segalanya ya Bapa, agar setiap ibadah yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Apabila ibadah tersebut dapat kami terapkan melalui perkataan, perbuatan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan ajar kami untuk melakukan apa yang Engkau inginkan dari kami. Bimbing kami senantiasa Tuhan dengan pekerjaan Roh-Mu di dalam diri kami, tanpa campur tangan Tuhan, keterlibatan Tuhan yang bekerja di dalam Roh-Mu bagi kami. Kami tidak mampu berbuat apa-apa. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan segenap hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang memberi kami kekuatan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat seluruh aktivitas hidup kami dan juga jemaat Tuhan yang melakukan pekerjaan pada hari ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa campur tangan dalam pekerjaan kami, apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami pikirkan, yang kami kerjakan. Biarlah Engkau berkati agar semuanya berkenan di hadapan-Mu, supaya kami tidak menyimpang dari apa yang Kau kehendaki dari kami. Bapa di surga, juga jemaat Tuhan, jikalau saat ini ada yang kurang sehat, biarlah Tuhan yang menjamah tubuh mereka dengan jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa, agar melalui jamahan tangan-Mu mereka boleh pulih dari segala sakit penyakit. Mereka kembali Engkau beri kekuatan yang baru, dapat bersukacita melanjutkan aktivitas hidupnya dan bersukacita bersama-sama dengan keluarga. Bapa di dalam surga, kami serahkan segalanya dalam tangan pengasihan Tuhan.
Kami mohon ampun pada Tuhan akan dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima dan sempurnakan doa kami yang kami sampaikan dalam satu nama, Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas sepanjang satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat.